Wow, Dora, ini di belakang Anda padat sekali dengan pengunjung. Ini Anda di mana tepatnya dan bagaimana suasananya di sana? Karena sekarang sekitar 15-10 menit lagi menjelang tahun baru. Halo Monica, Ayu, dan Freddy. Benar sekali saya saat ini berada di tengah lautan manusia. Tidak terhitung ini kira-kira berapa jumlahnya. Bisa sampai belasan atau bahkan puluhan ribu pengunjung yang ada di sini. Ini tepatnya di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Surabaya Timur. Dan ini sedang menanti malam pergantian tahun untuk menuju 2024. Kalau Anda lihat teman-teman di belakang saya, ini sambil menunggu bergantinya tahun 2023 ke 2024, para pengunjung ini sedang menyaksikan beberapa hiburan seperti hiburan musik dari DJ, kemudian juga ada mereka bisa bermain ice skating yang ada di belakang panggung, mereka juga bisa menikmati aneka kuliner. Karena menariknya pusat perbelanjaan ini menyelenggarakan atraksi kembang api pada area luar atau di area outdoor. Dan tentu saja kita masih menunggu sekitar 10 menit lagi nanti para pengunjung yang ada di pusat perbelanjaan ini bisa menyaksikan atraksi kembang api tepat di kiri saya. Nah, Monica, Ayu, dan Freddy, kalau berbicara acara atau hiburan yang digelar di kota Surabaya untuk meramaikan malam pergantian tahun menuju 2024, sebenarnya bukan hanya di pusat perbelanjaan ini saja yang menggelar atraksi kembang api. Tadi saya juga mengunjungi Balai Kota, ada hiburan musik akustik yang dari berbagai daerah, bukan hanya di Surabaya saja. Nah, mereka datang untuk menyaksikan hiburan musik akustik, untuk juga menyaksikan ada atraksi dari air mancur dan juga bisa berfoto bersama Wali Kota. Karena tadi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah melakukan refleksi pergantian tahun dari 2023 ke 2024 bersama para akan memadati Balai Kota Surabaya dan area Taman Surya di sipil sana. Negara di lingkungan pemerintah Kota Surabaya kemudian menyempatkan waktu warga yang Balai Kota Taman Surya di sana. Nah, kemudian ada juga sejumlah acara lain yang juga digelar di Kota Pahlawan, di antaranya adalah pertunjukan atau penampilan dari penyanyi nasional di sejumlah hotel berbintang yang ada di Kota Surabaya. Jadi pilihannya cukup banyak ini. Kalau ada di Kota Pahlawan bukan hanya atraksi Balai Kota yang biasanya Balai Kota tertutup, tapi kemudian karena ini konsepnya adalah rumah rakyat, maka kemudian Balai Kota dibuka dan bisa dinikmati secara gratis oleh warga, bukan hanya dari warga Kota Surabaya saja, dari penyanyi nasional yang juga menghibur dan tampil di sejumlah hotel berbintang yang ada di Kota Surabaya. Dan saya juga sudah tidak sabar ini teman-teman, karena nanti juga akan ada countdown atau hitung mundur dan nanti juga akan ditampilkan di fasad bangunan yang ada di sebelah kanan saya. Jadi nanti ketika waktu sudah 5 menit terakhir, kemudian menuju 10 detik terakhir, nanti akan di fasad gedung pusat perbelanjaan yang ada di Surabaya Timur ini. Nah, sambil menunggu, ini saya melihat para pengunjung yang ada di sini rela berdesak-desakan, yang tidak kebagian tempat duduk juga mereka ini rela berdiri, kemudian sudah menyiapkan gadget mereka masing-masing. Dan untuk mengisi tenaga ini mereka juga bisa untuk berwisata kuliner, karena di sini ada beragam kuliner baik makanan maupun minuman yang juga bisa dibeli atau dinikmati oleh para pengunjung yang ada di pusat perbelanjaan yang tepat di Surabaya Timur ini. Dan ini sebenarnya kalau berbicara tentang malam pergantian tahun, sebenarnya ini rangkaian acara teman-teman. Jadi bukan kali ini saja, tapi untuk perayaan Natal, menyambut perayaan Natal ini juga sudah digelar konsep Christmas Wonderland dan nanti akan berakhir hingga 14 Januari. Kalau pada hari-hari sebelumnya, setiap Sabtu sudah digelar atraksi kembang api di sini. Dan durasinya kurang lebih hanya sekitar 5 menit saja. Tapi pada malam pergantian kali ini, dari 5 menit untuk atraksi kembang apinya nanti. Kembali ke studio. Ya, ternyata banyak sekali aneka pertunjukan yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Betul. Ya teman-teman. Dan terima kasih Kanza Tamarindora atas laporan Anda. Selamat menunggu momen pergantian tahun. Betul sekali. Nah, dari Surabaya kita akan jalan-jalan lagi ke Yogyakarta. Ada produser lapangan CNN Indonesia, Hendrawan Setiawan di Yogyakarta. Langsung saja kita akan sapa koresponden CNN Indonesia, Mas Hendra. Mas Hendra, selamat malam. Bagaimana suasana di sana dan bagaimana antusiasme dari masyarakat?
Ya, suasana di Yogyakarta tentu saja sebagai kota tujuan wisata kedua di Yogyakarta di Indonesia, Yogyakarta saat ini menjadi magnet untuk perayaan Tahun Baru, termasuk di tempat saat ini saya melaporkan di titik 0 km Yogyakarta. Ini adalah satu setidaknya dari 2 lokasi di kawasan Malioboro ini yang menjadi magnet bagi warga masyarakat, khususnya wisatawan yang datang ke Yogyakarta untuk merayakan Tahun Baru. Memang di sini sebenarnya tidak ada acara khusus yang digelar oleh pihak-pihak tertentu seperti Pemkot atau Pemda DIY. Namun di Yogyakarta ini masyarakat merasa punya kedekatan untuk berkumpul di titik 0 km ini, dan kemudian mereka saling menunggu, dan kemudian warga masyarakat ada yang kemudian membawa kembang api secara mandiri dan kemudian dinyalakan secara bersama-sama. Tadi sebenarnya sejak pukul 15 menit sebelum pergantian tahun sudah ada sejumlah kembang api yang dinyalakan, termasuk ada beberapa yang saat ini masih mencoba untuk menyalakan kembang api. Dan tadi wisatawan yang ada di sini pada posisi duduk, dan setelah kemudian kembang api dinyalakan, ini kemudian mereka berdiri untuk merayakan pergantian tahun dan melihat kemeriahan kembang api ini. Meskipun di lokasi ini tidak ada kembang api yang dinyalakan secara khusus oleh pihak tertentu, namun sebenarnya di Yogyakarta ada 20-an lokasi lain yang menyalakan kembang api dan merayakan pergantian tahun ini dengan meriah. Kita kembali ke Jakarta. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Yogyakarta dengan segala kemeriahannya. Kita akan hitung bersama-sama ya nanti countdown beberapa menit lagi. Terima kasih korespondensi Indonesia, Hendrawan Setiawan dari Yogyakarta. Betul sekali, dan tinggal beberapa menit untuk kita menyambut Tahun Baru di bagian Indonesia bagian Barat. Kita akan hitung bersama-sama nanti. Ya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Outlook 2024. Gali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi, serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Pemerintah Indonesia mengajukan illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal masuk dalam kategori kejahatan terorganisir lintas negara. Ikuti pergerakan ekonomi nasional dan dunia dalam Bisnis dan Referensi, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi, live di CNN Indonesia. Menghadirkan ruang publik untuk bersuara dan menggali referensi terpercaya dalam menentukan pilihan. Saya nih ke Bang Habib nih, karena Anda yang mengatakan bahwa ada operasi penjegalan terhadap Gibran Rakabuming Raka, itu maksudnya siapa, Mas Sinton? Kenapa ini baru diungkapkan sekarang oleh PDI Perjuangan? Motifnya apa sih sebetulnya, kenapa nggak dari dulu, Bang Deddy? Ikuti perbincangannya dalam Political Show setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas di pagi hari. Api di tempat pembuangan sampah akhir TPA Suwung dan Pasar Bali belum menunjukkan gejala padam. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day di jam-jam berikut, live di CNN Indonesia. Ya, Freddy dan juga Monica, tidak terasa yang ditunggu-tunggu akan segera tiba sesaat lagi. Nah, kita akan menghitung mundur detik-detik pergantian tahun menuju 2024. Ya betul, tadi kan sudah hitung mundurnya dari waktu Indonesia Timur, setelah itu waktu Indonesia Tengah juga ada Sarah Haryanti tadi rekan kita ya. Lalu kita tunggu-tunggu juga semuanya nunggu waktu Indonesia Barat, WIB Betul nih. sekali. Untuk kita juga yang ada di studio di Jakarta, kita akan sama-sama untuk menghitung mundur menuju 2024. Kita sama-sama meninggalkan 2023 dengan sukacita, masuk ke 2024 dengan penuh harapan. Dengan resolusi baru. Apa nih resolusinya? Ayo. Pasti semakin sehat ya, dan CNN semakin maju. Oke, kita akan 10 Kita hitung detik mundur ya. lagi.
Kita langsung sama-sama. hitung ya bersama ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Monica, selamat tahun baru. Selamat tahun baru untuk pemirsa dan juga seluruh masyarakat yang berada di bagian Indonesia, bagian barat ya. Betul sekali, ini pasti juga sebuah tahun yang baru, harapan baru, resolusi yang baru juga kita akan song-song bersama di tahun ini. Ini tentunya semangat baru juga dan kita akan melihat kondisi di Bundaran HI ya. Suasana pergantian tahun ini di kondisi saat ini. Ramai sekali. Bukan hanya di Bundaran HI ya, Ayu dan juga Freddy. Betul. Ada Monas di sini juga, ini kita lihat ada Bandung, kemudian ini ada Puncak Bogor, ada juga Ini ada yang di Bundaran nih? HI juga ya, dan HI ada dulu juga ya. di Surabaya ya. Di Ya, kita di sini Bundaran HI berbagai tempat kita bisa lihat kemeriahan dari kembang api yang luar biasa, ada juga panggung masyarakat sedang berpesta bersama. Ya, kita dari HI tadi kita geser ke Monas ya teman-teman. Ini kondisi Monas, udah ada mappingnya juga di sana ya, video mappingnya terlihat sekali. nampak kelap-kelip dengan kembang api juga, cantik Iya, sekali. cantik sekali. Jadi Tugu Monasnya ini ada video mappingnya, kemudian dihiasi juga langitnya dengan kembang api ini. Dan ada instalasi warna-warni gemerlap lampu di sana di Monas, luar biasa. Ini bisa dibayangkan ya seperti apa senangnya, meriahnya masyarakat yang ada di sana secara langsung. Karena kita di studio aja udah senang banget ngeliatnya ya. Ini Lihatnya kondisi di ya. Bundaran HI Ya. juga tidak kalah meriah, banyak sekali kembang api yang menyala. Wow, pasti seru banget ya di sana. Dan Jadi ini- pengen segera ke sana, tapi masih kebagian nggak ya teman-teman? Dan ini ribuan orang berada di sekitar Bundaran HI untuk melihat ya ini ke pesta kembang apinya bersama-sama. Wow. Merah, kuning, hijau, itu kembang api yang sangat luar biasa sekali. Bisa dilihat, wow, seperti air mancur ya kembang apinya. Keren banget, tapi kita akan melihat kemeriahan di Bandung. Kita akan coba bergeser ke Bandung bergeser. sekarang. Ini dia, Bandung, Jawa Barat. Jalan Asia Afrika ya. Asia Afrika masih penuh dengan lautan manusia ya. Ya mungkin juga ini terlihat nampak kembang api juga dinyalakan di sana ya, menghiasi langit-langit di sekitar Jalan Asia Afrika. Dan selanjutnya kita akan kembali ke Monas. Tugu Monas masih dengan hiasan video mapping ini, menarik sekali ya dengan teknologi saat ini. Kita bisa merayakan tahun baru melihat ini video mapping berhiasan seperti ini, kembang api juga kali ya ini di Tugu Monasnya ini. Kalau biasanya menyala. lihat seperti ini di luar negeri ya seringnya, tapi sekarang di Jakarta. Iya. Iya, ini tidak kalah cantiknya dengan Menara Eiffel di Paris. Ini jadi ya kan? landmarknya Jakarta juga. Dan sama-sama ini kita lihat situasi. Ini kita bergeser sekarang ke Bundaran HI kembali karena memang dari tahun ke tahun dikenal Bundaran HI ini adalah pusatnya perayaan Tahun Baru di Jakarta. Ada beberapa tempat lain sebenarnya seperti Taman Mini biasanya, tapi Bundaran HI ini menjadi magnet yang luar biasa untuk masyarakat, bukan hanya di Jakarta tapi juga di Jabodetabek. Ya, selain ada patung selamat datang ya yang menjadi ikon juga. Ini para pengunjung di sana tentunya bisa bersuah foto, berfotoria. Di sana banyak sekali spot-spot yang unik dan indah di sekitaran Bundaran HI untuk bisa diupload ke media Indah sosial. sekali. Banget ya di sana. Ini sekarang pesta kembang api, tapi sebelumnya juga di kolam Bundaran HI ini juga ada air mancur, kabutnya, ada kabut air mancur. Ini bisa juga dinikmati oleh pengunjung-pengunjung di sana sembari menunggu perayaan tahun baru, pergantian tahun. Dan kemudian bisa menikmati kembali kembang api. Ini kita lihat lagi di Tugu Monas kembali. Tugu Monas, betul sekali. Ini masih bisa dilihat ya, instalasi lampu warna-warni masih sangat luar biasa disajikan untuk masyarakat yang berada di Jakarta, khususnya di Tugu Monas. Bisa ya langsung datang ke sana nih karena memang rasanya sangat meriah sekali perayaan di sana. Tapi seperti kata laporan dari koresponden CNN Indonesia tadi, Arya Dita Utama, bahwa memang kembang apinya ini tidak akan terlalu terfokus tapi lebih terfokus pada lelampuannya. Lampu-lampunya seperti ini ya yang ada di Tugu Monas itu sendiri. Jadi kita akan kembali lihat juga di HI masih ini sangat menarik.
Ya, ini ada drone teman-teman. Atraksi drone ini jarang terjadi ya. Ini sangat luar biasa juga atraksi drone. Ini menjadi salah satu pertunjukan yang ditunjukkan kepada pengunjung yang ada di sana. Betul. Jadi momen bersejarah untuk perayaan Betul tahun sekali. baru 2024. Karena teman-teman. ini ada 500 drone yang dimainkan selama 10 menit ini. Menampilkan 8 desain hingga juga pertunjukan kembang api. Wow. Iya, karena sebenarnya sedikit cerita ya Freddy dan juga Monica. Beberapa tahun lalu saya sempat merayakan tahun baru di Bundaran HI, tapi atraksi drone ini belum ada waktu itu. Nah sekarang ada, tapi kita bisa menyaksikan di layar kaca, nggak apa-apa karena kemeriahannya masih terasa sampai ke studio ya. Betul sekali. Euforianya masih ada di sini ya. Jadi bisa lihat langsung secara digital, secara visualnya ini. Bisa melihat drone-drone ini berterbangan dengan warna-warna yang kelap-kelip. Yes, akan-akan kita dibawa jalan-jalan melihat tahun barunya. Tadi ini sekarang di HI, sebelumnya juga di Monas, ke Bandung juga tadi, kemudian Surabaya. Ya kita jalan-jalan nih, melihat tahun baru di seputaran Jakarta. Indah sekali ya langit Jakarta dihiasi dengan berbagai macam lampu, kembang api, dan juga pasti kemeriahan warga yang ada di sana. Ini rasanya kalau misalkan kita bisa mereflek kembali sempat beberapa tahun kosong karena pandemi COVID-19. Tapi sangat bersyukur kali ini pandemi sudah bisa teratasi, jadi sudah bisa merayakan hal-hal seperti tahun baru ini. Sama, iya. Dan kalau ini masih di seputaran Bundaran HI yang mana memang panggung utamanya untuk perayaan tahun ini di Bundaran HI. Jadi banyak orang juga yang berkumpul di sini. Wow, kita melihat lautan manusia bersama-sama ya. Walaupun merayakan pergantian tahun. Ya. Iya, tapi tetap aja ya ini semangatnya untuk menyambut tahun baru bersama. Nah, ini juga salah satu yang harus diantisipasi kalau desak-desakan gini, barangnya jangan sampai tertukar. Betul sekali. Antisipasi copet juga ya biasanya. Karena apalagi kalau yang digandeng sampai tertukar bahaya. Waduh, itu antara sengaja atau nggak sengaja kalau yang digandeng yang tertukar ya. Bercanda ya teman-teman, tentunya harus tetap waspada di kerumunan seperti itu. Ya. Dan dalam kondisi rame-rame seperti ini harus tetap ingat juga menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Kondisinya euforia merayakan tahun baru, harus tetap ingat menjaga kebersihan. Ini karena Jakarta juga menjadi salah satu kota yang dicintai seluruh masyarakat Indonesia. Betul sekali. Monica dan Freddy bisa lihat ya di layar kaca kita masih ada berbagai macam lampu dan kemeriahan lautan manusia. Kembali kami ingatkan untuk Anda yang ada di sana harus tetap menjaga kebersihan dan juga pasti ya hati-hati dengan barang bawaan Anda. Tentunya. Betul sekali. Wow, ini masih ramai karena ini sudah sekitar 5 menit berlalu, 7 menit berlalu. Betul. Kita masuk ke tahun 2024 ya. Tapi biasanya ramai-ramainya kembang apinya ini biasanya bisa sampai 1 jam setelahnya, Monica. Kalau pengalaman saya tahun-tahun sebelumnya sih seperti itu ya di Bundaran HI. Ya, kita lihat nih tahun ini sama nggak nih sampai sejam setelahnya. Makanya juga memang kalau misalnya terkait dengan kalau tadi kembang apinya sekitar 1 jam, 1 jam lebih, ini juga selaras nih dengan jam operasional transportasi publik. Jadi di Jakarta semuanya ini transportasi publiknya beroperasi sampai pukul 1 sampai dengan 2. Jadi itu harus dicatat ya bagi pengunjung yang di sana agar tidak ketinggalan transportasi publik. Betul. Dan usai jeda, CNN Indonesia Outlook 2024 akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Outlook. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Kota Malang kini juga memproduksi bom pesawat tempur. Bahkan bom buatan Malang ini sudah dapat diekspor ke luar negeri. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menemani sore Anda, kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Salah satu prediksi akan tenggelamnya Jakarta datang dari World Economic Forum. Saksikan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision.
Simak ragam kisah inspiratif hanya di CNN Indonesia. Kehadirannya memberi kebaikan untuk sekitar. Merekalah sosok pahlawan, pemberi solusi